I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Padilla dengan NPM 2314211036. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai perubahan sosial. Jadi, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola masyarakat yang mencangkup nilai, norma, perilaku, dan cara masyarakat berinteraksi dari waktu ke waktu. Untuk bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada yang cepat, lambat, terencana, dan tidak terencana. Untuk contoh nyata dalam perubahan sosial dapat kita lihat pada sektor pertanian. Di zaman dahulu, petani menggunakan tenaga manusia dan hewan dengan alat-alat yang sangat sederhana. Tetapi di zaman sekarang, pertanian sudah semakin berkembang dengan teknologi terbaru dan ilmu pengetahuan tentang pertanian yang sudah lebih modern. Untuk melihat bagaimana perubahan sosial terjadi, berikut saya tampilkan video yang membandingkan kehidupan masyarakat di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Selamat menonton! Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin nggak akan kelar ngebahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang zaman dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat nelepon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager. Sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti nggak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disasarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Nggak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru, biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya. Kayak Walkman yang temannya kaset. Discman yang buat dengerin lagu dari CD. Dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang, peralatan tadi udah dibikin compact. Kayak MP3 player atau media penyedia streaming online. Kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di-play. Banyak lagu yang bisa dinikmatin. Tapi buat sebagian orang, alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya, sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pinter, harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang, balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si Mbah. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan, saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si Mbah juga tahu loh. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Begitu juga dengan sektor pertanian. Pada zaman dahulu, kegiatan pertanian masih dilakukan secara tradisional. Pengolahan lahan umumnya mengandalkan tenaga manusia dan hewan, seperti sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Peralatan yang digunakan juga masih sederhana, sehingga proses pengerjaan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Selain itu, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dilakukan secara manual dengan mengandalkan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan kondisi saat ini, pertanian modern telah memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengolahan lahan dapat dilakukan dengan traktor dan mesin pertanian
yang mampu mempercepat pekerjaan. Penggunaan pupuk, benih unggul, sistem irigasi yang lebih baik, hingga teknologi digital membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Perkembangan teknologi juga memungkinkan petani memperoleh informasi mengenai cuaca, harga pasar, serta teknik budidaya yang lebih efektif. Dengan demikian, produksi dapat meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Meskipun terdapat banyak perubahan dalam metode dan teknologi yang digunakan, tujuan pertanian tetap sama, yaitu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Perbandingan antara pertanian zaman dahulu dan zaman sekarang menunjukkan bahwa inovasi perkembangan teknologi memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sektor pertanian, tanpa menghilangkan nilai kerja keras dan pengalaman para petani yang menjadi fondasi utama keberhasilan usaha tani.